stigmanya kan kayak ngantuk, susah, atau serius, kaku. Iya, kan bahasa Inggris dong bos kan gitu itu kan. dia, karena tidak tahu ilmu cara mempelajari bahasa Arab. Kita kasih solusi. Kalau di depan udah ada Ustadz Salim, Pak Ideal, ini tenang teman-teman, kita nggak lagi langsung pengajian apa segala macamnya. Soalnya ada hal penting yang mau saya bahas. Terkait beliau-beliau sudah mengerti betul mengenai bagaimana wanita itu berperan. Wih, soalnya beritanya lagi rame, perempuan Indonesia lebih banyak berselingkuh ketimbang laki-laki. Setuju Pak? Jangan takut Pak ya. Iya. Kita buktikan Pak, perempuan lebih banyak gitu ya. Tapi artinya apa? Maksudnya di sini. Ini menariknya bahwa saya pernah dapat satu cuplikan. Ini teman-teman juga pasti merasakan juga. Nggak tahu pernah dapat FYP-nya apa enggak. Yaitu terkait misalnya kemarin pernah dibahas juga sama Alman Mulyana. Ya kan? Ini menarik, nyambung ke sana nih. Tentang pentingnya komunikasi. Misalnya ketika kita keluar negeri, dalam hal ini misalnya bahasa Arab gitu. Atau komunikasi di rumah, atau komunikasi terhadap istri ke suami. Mungkin jangan-jangan kurangnya komunikasi yang optimal jadinya begini nih. Nah, akhirnya mengantarkan saya, teman-teman juga pasti tahu bahwa, nggak tahu pernah dapat cuplikannya Ustadz Syafiq Basalama nggak? Yang beliau mengatakan kurang lebih seperti ini. Jangan remehkan profesi ibu rumah tangga atau seorang istri. Seluruh profesi, job description dikumpulkan. Satu profesi, semua profesi di muka bumi ini berkumpul tertuju pada seorang ibu rumah tangga. Ajib. Tiba-tiba jadi dokter, tiba-tiba jadi chef, tiba-tiba jadi insinyur, benerin lampu dia juga. Ya kan? Nah, itu hebatnya. Nah, ternyata begitu saya tarik, kenapa saya juga butuh Anda di sini? Ternyata kuncinya adalah kalau seorang istri atau wanita soleha yang benar-benar bisa mengerti agama, belajar agama kan juga pakai bahasa Arab, betul? Nah, gimana cara kita mengerti mungkin tafsiran, meskipun butuh guru ya, anyway ya. Tetap ada pendampingnya, nggak bisa asal tafsir apa segala macam. Tapi untuk menafsir sesuatu pasti ujung-ujungnya adalah pandai bahasa Arab. Ya. Anda ini kan pasti kan membawa satu informasi dan kabar gembira. Siapa tahu bisa membantu para, atau mungkin istri saya yang ada di rumah. Hampir saya bilang para istri saya. Jadi fitnah ntar nih ya. Para istri-istri luaran sana termasuk istri saya gitu. Iya. Kan kalau bagus bahasa Arabnya kan jadi tinggal siap-siap patuh sama saya kalau dia ngerti dalil tentang taat sama suami dan tidak bangkang. Ya gitulah kurang lebih. Ya, Gimana siap. Ustaz Salim, Pak Ideal? Kita bahas aja kali ya. Ya, siap. Jadi iya, mungkin ini satu berita yang mengejutkan tapi bisa jadi juga benar ya. Bisa jadi juga benar kan, bisa jadi kan. Kenapa? Karena kan kita tahu lah ya, ada satu hadis mungkin ya, al-madrasatul ula kan. Jadi memang ibu itu adalah tempat belajar yang pertama untuk semuanya ya dari umat kita ini. Masya Allah. Jadi tentu terkumpul di sana, saya setuju itu semua job description itu. Kenapa? Karena memang seorang ibu itu segalanya gitu ya. Dia juga sebagai pendidik, dia juga sebagai tadi ya, sebagai guru, dia juga sebagai segalanya dah. Ya, jadi kalau dia itu bisa menjadi seorang istri yang saleha, maka dia akan menjadi seorang yang luar biasa. Dan Islam sangat memuliakan itu. Dari mana dia bisa menjadi soleha? Ya karena dia belajar. Dan semua panduan itu adanya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu semua dalam bahasa Arab. Nah, kalau dia bisa belajar dengan bahasa Arab yang baik, dia bisa belajar tentang Al-Quran, tentang As-Sunnah, maka insya Allah dia akan jadi soleha. Dan kalau soleha itu udah jaminan kan, Mas Dery, tentu lah taat. Kan kata Nabi SAW kan bisa masuk dari 8 pintu surga yang mana aja. Keren. Saya awalannya udah terkesima sampai lupa menyapa beliau ya, untuk mendoakan beliau. Ustaz, semoga Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Antum Ustaz. Amin. Ya, hayakallah. Hayakallahu fiik. Wah, Masya Allah ya. Pak Ideal juga ya. Amin. Saking terkesimanya, saya lupa nanya kabar, lupa mendoakan. Alhamdulillah. Karena ininya begini soalnya nih, Langsung hasil begini. surveinya begini gitu. Pinggir jurang banget gitu. Iya, pinggir jurang. Pinggir jurang 8 pintu surga terbuka bagi seorang istri yang soleh. Satu, dia bisa melaksanakan sholat. Ya, sholat fardu. Yang kedua, dia puasa Ramadan. Yang ketiga, dia taat kepada suaminya. Dan ini yang paling luar biasa. Dan yang keempat kan, dia menjaga kehormatannya. Jadi 4 ini bisa, kata Nabi SAW, boleh masuk dari 8 pintu surga yang mana saja. Mana Masa saja jadi diinginkan seorang ya. wanita tuh enak banget deh. Sangat dimuliakan. Wah, Masya Allah.
Ini topik kita pembahasan kali ini seru nih. Dibuka dengan yang luar biasa. Semoga Allah jaga Amin. Ustadz dan juga selalu balas dengan kebaikan deh. Amin, amin. Sehat-sehat semua ya di sini. Amin, amin. Mantap. Amin. Sehat. Nah, ini menarik. Pak Ideal, ini kalau melihat dari fenomenal seperti ini, bahwa Anda kan ya bisa dibilang pengusaha, ya kan? Bisa dibilang juga memang berkecimpung di dunia usahanya, salah satunya adalah yang peduli terkait ilmu bahasa. Benturannya di mana ketika apakah mungkin dia nantinya ada hambatan, susah praktek, atau mungkin gini nggak sih? Nggak tahu saya lebay apa enggak sih. Gara-gara dia ngerti dan belajar di tempat yang lembaganya dalam tanda kutip Ilegal. kompeten, apapun bentuknya ya, oke. legalitas lah, pengajarannya lah, program studinya, kurikulumnya atau apapun itu, taunya malah dia bisa memperpanjang atau meningkatkan eskalasi karirnya. Iya. Misal, atau dia mau nerusin lagi nantinya lanjut Studi. Madinah, Mesir, Yaman misalnya. Itu ada hubungannya nggak sebenarnya sih? Soalnya kalau saya sih dari izin dari istilah duniawinya, misalnya kayak saya misalnya pernah ada di kampus swasta gitu, misalnya mau ngambil bisnis di Indonesia, tapi saya mau lanjutin lagi S2, S3-nya di negara-negara yang barat misalnya, apa segala macamnya. Tapi begitu dicek taunya, wah ini nggak jelas nih Iya. kampusnya sebelumnya. Ya, misal itu kan sering terjadi juga. Akhirnya dia nggak bisa ngelanjutin. Nah ini ada hubungannya nggak sama lembaga bahasa Arab? Oh ya, tentu ada. Yang pertama kalau kita bicara soal tadi apa semacam pengalaman ya, kita bisa mengambil juga contoh-contoh yang kita lihat lah. Banyak hambatan-hambatan yang dihadapi karena dia tidak bisa berbahasa Arab berkaitan dengan karirnya mereka. Oh ada ya? Adalah. Apa contohnya? Contohnya, kita tahu lah ada beberapa waktu yang lalu ya pemberitaan tentang apa kesalahpahaman seorang tenaga kerja kita yang ada di Saudi misalnya. Nah, dengan majikannya. Ya. Itu kan dia diungkapkan itu. Ya, diungkapkan karena dia salah memahami, karena dia tidak mengerti atau kurang mengerti bahasa Arab, akhirnya dia menjadi korban. Demikian juga misalnya ya, kita tahu lah, sekarang kan Indonesia juga sedang menggalakkan devisa dari turis ya. Banyak turis-turis dari Timur Tengah yang datang, pramu wisata ya. Itu kan juga kalau dia tidak mengerti bahasa Arab, maka dia akan gagal menjadi seorang pramu wisata gitu. Itu kan berkaitan dengan karir mereka. Apalagi yang tadi ingin melanjutkan pendidikan. Nah, kalau dia melanjutkan lalu tidak terkualifikasi untuk bisa melanjutkan gara-gara tadi otodidak, tetapi dia tidak mempunyai cara belajar yang terstruktur dan sebagainya, sehingga dia pada waktu mau masuk, ya padahal berapa tahun dia melakukan itu, tapi akhirnya gagal. Nah, lembaga-lembaga pendidikan seperti itu ya harus terseleksi dengan baik gitu, dan itu insya Allah ada ya, seperti itu. Belum lagi soal petugas haji ya Pak. Ya petugas haji apalagi. Itu kalau dia nggak mengerti, lalu mau bagaimana cara dia melayani, bagaimana cara dia berkomunikasi dengan orang-orang di sana kan? Ujung-ujungnya bisa ke ekonomi juga ya, buat pendapatan, buat cuan apa segala macam seperti gitu ya. itu, iya. Oke. Loh berarti kalau misalnya saya contoh, tadi saya langsung terpanggil nih, klaim. Ini beneran nggak overklaim nih. Misalnya contoh satu-satunya berizin khusus muslimah, Lembaga akhwat. pendidikan bahasa Arab khusus untuk akhwat, satu-satunya di Jakarta. Satu-satunya? Iya betul. Lah kan mereka bisa berdiri kan karena izin. Berarti mereka nggak ada izinnya. Lah kalau saya kirim Pak Purbaya sana habis tuh mereka. Iya. Atau Menteri Pendidikan kita gitu. Emang iya? Iya. Coba gini, sebelum kita bongkar, lebay banget ya, bongkar mereka semua, enggak lah ya, kita nggak sebongkar aib itu. Tapi masa gini, apa emang nanti efek samping atau dampak negatifnya ketika saya asal masuk iya benar, lembaga bahasa Arab muslimah, mau itu mungkin istri saya, anak saya, atau mungkin saudara saya, terus di ujungnya kalau memang tidak berizin, maksudnya gimana sih, belajar mengajarnya diberhentikan gitu? Iya enggak, artinya bahwa ini soal kompetensi akhir dari cerita lulusan si Mas Der. Artinya kalau dia berijazah, dia punya syahadah, dia bisa melanjutkan studi berikutnya gitu kira-kira kan. Loh, emang kalau dia punya ijazah, kalau yang berarti selain dari mahat Anda, ini serius nih, Anda kan kecap memang nomor 1 nih, bilangnya mahat kami paling terbaik. Entah dulu nih, kalau sama saya harus objektif nih. Nanti Pak Salim bantu menjawab Pak Salim. Tapi kira-kira saya mau bilang begini bahwa ini soal output gitu. Iya, cuma begitu lulusannya selain dari mahat Al-Azhar Az-Zahabi itu, berarti begitu mau melanjutkan mereka nggak akan bisa tuh. Dianggap ijazahnya palsu. Tidak, artinya dia tidak mengeluarkan syahadah.
atau ijazah tadi tidak dikeluarkan gitu. Nah kalau kita kan keluarkan atas izin dinas. Loh berarti kalau nggak punya ijazah, dia mentoknya di mana? Ya kan begini, setiap ingin melanjutkan itu kan Harus lembaga yang lebih tinggi biasanya. Iya. Namanya juga melanjutkan. Kalau Iya. ke yang lebih rendah bukan melanjutkan Iya, dong. betul. Menurunkan itu. Menurunkan. Iya. Melanjutkan itu kan pasti dia minta dong buktinya, dan dalam hal ini namanya syahadah ataupun ijazah. Nah, ijazah itu pasti akan dilihat kan apakah ini legalitasnya ya kemudian memenuhi requirement-nya atau tidak, kan seperti itu. Nah, jadi itu pasti akan menjadi bagian yang awal akan ditanyakan bagi siapapun yang ingin melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, itu yang jadi masalah itu. Maksudnya Pak Ideal barangkali gitu ya Pak Ideal. Betul. Oh, jadi berarti dia nggak bisa ngelanjutin tuh. Emang lagi rame sih memang ijazah palsu. Tapi maksud saya, Ini jangan nyenggol yang mana nih? ya enggak, emang lagi rame. Loh, emang yang memiliki ijazah palsu cuma satu orang. Oh gitu ya? Banyak, pasti kan ada Banyak aja. Ya kan belum tentu mungkin di daerah di Jawa Iya, Tengah, iya, bisa iya. jadi di Jawa Barat misalnya. Iya. Ya kan? Nah, Ada juga. Jawa Barat. ya kan oknum ada aja Pak. Bukan oknum si korban. Iya, betul. Korban. Nah tapi berarti nih kalau saya tantang, bahasanya kasar banget tantang ya. Ini saya search nih, coba ketik. Saya fair-fairan aja. Nanti kalau memang dirasa adalah takutnya membongkar aib ya kita sensor aja. Yes. Soalnya kalau duduk di sini tuh nggak bisa gitu. Iya, Mainnya tuh Iya. subjektif. Klaim-klaim ya, Pak? Wah, nggak ada urusannya. nggak Nggak Ini boleh. fair gitu ya. Wah, dijewer Pak Bahlil ntar saya. Beliau pernah duduk di sini soalnya. Buzzernya ya. Jadi pinggir jurang pembahasan. Aduh. Coba buka, ketik di Google. Cari aja langsung SEO. Lembaga Bahasa Arab khusus Muslimah Jakarta. Berani nggak nih? Coba kalau di kita mah transparansi bos. Maksudnya gini, saya butuh mereka-mereka beliau-beliau ini teman-teman semua untuk mengedukasi karena kasih solusi pengennya outputnya ini adalah menjadi media yang Iya, betul. informatif dan edukatif. Jadi jangan sampai akhirnya kita mengeluarkan narasi-narasi overclaim atau mungkin apapun itu. Setuju ya? Setuju. Oh, digerebek doktif ntar saya. Berarti kan saya nggak tahu nih algoritmanya ini mentalnya kemana, tapi intinya apapun yang di sini anggaplah kita berbaik sangkanya keluarnya Jakarta, Betul. dipastikan mereka tidak ada ijazahnya nantinya, sertifikasinya. Iya. Wow. Wah, hati-hati loh teman-teman. Coba sekarang saya tantang teman-teman gantian. Lama-lama gue banyak diserang orang nih, nantang semua orang nih. Saya tantang buat teman-teman semua untuk kebaikan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah, cek bahasanya apa ya? Dia kan belum lulus ya, belum ijazah ya. Cek nama sekolahnya. Iya kan? Cek. Hati-hati. Buang waktu karena menukar waktu tuh sangat hal yang sia-sia menurut saya. Ngapain 2,5 tahun, 2 tahun, taunya ujung-ujungnya nggak ada ijazahnya. Berarti nggak ada legalitasnya ya? Bukan legalitasnya Ya sih. artinya kalau ijazah internal mungkin ada ya, Ustaz. Cuma kalau tadi- ijazah internal. Kalau kita kan izin selain kemudian izin dinas pendidikan oleh pemerintah maksudnya kan ya. Kita juga punya nomor pokok sekolah nasional. Yang kami sebut dengan ijazah itu adalah yang dilegalisir Oh, oleh iya. pemerintah. Iya dong, Cuma emang kalau itu kita butuhnya. Itu kan, Iya. bahwa kemudian kalau lembaganya mengeluarkan sendiri mungkin saja. Lembaganya masing-masing Oh. lembaga pendidikan bahasa Arab mengeluarkan mungkin saja. Tapi diakui negara nggak? Nah, gitu kalau tidak berizin negara kayaknya enggak tuh gitu. Wah, cek noh. Coba di lemarinya, di raknya. Ini ibu-ibu yang mungkin anaknya lagi di lembaga. Ini umur berapa sih kira-kira yang kursus Itu bahasa Arab? memang syaratnya itu adalah lulusan SMA atau sederajat dengan itu. Cuma menarik yang di tempat Mahat Al-Azhar Az-Zahabi ini, itu saya lihat juga beberapa bulan yang lalu atau saat ini mungkin masih berjalan ada ibu rumah tangga, bahkan ada yang bawa anak tuh. Oh. Karena anaknya memang nggak bisa ditinggal, kemudian yang bersangkutan bawa anak, kemudian sampailah kemudian 2,5 tahun, dia sekarang sudah bisa berjalan dan yang bersangkutan itu sudah lulus. Jadi dia disebut angkatan pertama karena memang kita baru 3 tahun berjalan Ustaz. Iya. Gitu. Jadi kita mau mau klaim bahwa memang lembaga pendidikan bahasa Arab khusus Akhwat satu-satunya di Jakarta yang berizin Dinas Pendidikan dan NPSN. Gitu maksudnya. Poinnya itu sih. Gitu. Wow. Berarti sekarang kita tantang yang berikutnya lagi turunannya. Hmm. Berarti kalau di lemarinya atau kalau ada kayak semacam brosur atau mungkin surat, kop surat, kan lembaga pasti ada iuran. Apa biasanya apa sih yang dipegang sama mereka apa sih? Begitu masukin anaknya ke lembaga bahasa Arab, ya brosur ya, Oh, bukan brosur ya, oke. apa kop surat, bukti, buku pelajaran, Iya, iya. logo gitu ya. Kalau bukan tulisannya Mahat Al-Azhar Az-Zahabi, waspadalah.
Ataupun sebaliknya, kalau ditemukan di situ ada tulisannya Mahat Al-Azhar Az-Zahabi, Ya. berbahagialah. Ya. Ya. Karena sebenarnya itu ya. Tapi gini Pak, Anda pakai ordal atau gimana? Kok baru 3 tahun bisa langsung dapat izin? Iya, kami proses itu karena sungguh-sungguh. Ini sebagai Oh, legasi kita Pak Salim di Sentana Group, bahwa kita mau menjadikan Mahat ini sebagai bagian dari rencana baik kami kepada masyarakat sekitar lah, kira-kira begitu awalnya. Selain dari Ibu yang tadi saya jelaskan, bahwa kita menjadi legasi daripada Sentana Group untuk berbuat baik kepada bangsa dan negara. Kira-kira itu. Ditemukan maksudnya emang udah beneran sungguh-sungguh nyari? Iya, cuma ya Nyari kita doang kan susah Pak, banyak. Atau ada website khusus? ya yang kami tanya kepada dinas pada saat itu adalah memang yang dikeluarkan hanya lembaga kursus bahasa Arab kami ini aja, Mahat Al-Azhar Az-Zahabi. Terus yang lain ada belum ada gitu. Artinya banyak mungkin lembaga lain cuma tidak punya izin dinas pendidikan atau NPSN gitu. Ngeri juga Bisa ya. jadi mereka keluarkan syahadah sendiri atau ijazah. Itu sah-sah aja gitu. Apakah diterima? Ya masyarakat yang tahu gitu ya. Apakah bisa menerima yang tidak punya izin dinas pendidikan maupun NPSN tadi. Gitu Mas Dir. Ya. Kasian juga ya, udah buang-buang waktu apa segala macamnya gitu kan. Menarik juga ya kalau emang ternyata seperti itu ya. Ada kisah nggak yang mungkin sekarang total berapa? Sekarang Taliban. kita 20, hampir 30. 30 orang itu dalam satu kelas, Pak? Oh enggak, beda-beda. Dia punya beberapa kelas. Dia ada yang awal. Jadi pada saat yang bersangkutan masuk, terus kemudian akan ada placement test, Oke. kemudian ada idat logawi, kemudian baru belajar idat logawi, maksudnya penentuan kelas gitu. Oke. Baru kemudian dia masuk ke full belajar bahasa Arab, evaluasi ujian dan kelulusan, kira-kira begitulah gitu. Ada nggak yang udah lulus atau mungkin mereka dapetin manfaatnya ketika dia belajar di Mahat Al-Azhar Az-Zahabi? Ada sih di sini, Ada ada dong, sih boleh penjelasannya. cerita dong. Mau dong. Buka aja, buka. Nah, Yang testimoni itu mungkin ada Mas. ya boleh dong. Kita buka aja dong pengakuannya, ya enggak ya? Ya kan kita bisa aja tahu aja ceritanya cuma di sini, tapi yang dirasakan sama mereka gimana? Nah ini Nah, nih, ini apa nih? Nih, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah dengan taufiknya Allah memberikan saya kesempatan Pengalaman belajar bahasa Arab di Mahat Al-Azhar Az-Zahabi. satu-satunya lembaga bahasa Arab di Jakarta khusus akhwat. Mahat Al-Azhar Az-Zahabi itu merupakan ruang yang nyaman untuk kita sebagai seorang muslimah dengan berbagai perannya bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik, karena nuansa menuntut ilmunya begitu kental dan saling support satu sama lain. Bawa anak sampai 2,5 tahun bisa jalan sekarang. Ya, itu Beliau? contoh. Oh, Ini alumni sekarang yang alumni ya. Sebentar, tadi kan ucapan beliau tadi satu-satunya lembaga bahasa Arab yang khusus muslimah. Khusus akhwat ya. Berarti akhwat berarti tempat ini kita nggak usah ngomong legalitas. Berarti cuma 100% akhwat. lah, yang lainnya emang nggak ada. Safe space. Yang lainnya nggak ada. Khusus akhwat. Kita khusus akhwat saja, khusus. Iya, maksudnya yang lainnya nggak ada yang khusus Nggak ada. akhwat. Di Jakarta. Kalau itu enggak, artinya khusus akhwat yang berijazah dinas pendidikan kita. Kalau khusus akhwat yang lain mungkin ada. Ada aja. Mungkin ada gitu. Oke, coba play lagi. Bahasa Arab maupun ilmu-ilmu agama Islam. Bahasa Arab ini bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga kunci untuk memahami Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, dan warisan keilmuan Islam. Dan ini merupakan pengalaman yang sungguh luar biasa dan sangat berharga. Saya mendapati bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat penting. Merasa banyak perubahan positif baik dalam memahami bahasa Arab maupun Al-Quran. Sudah sangat interaktif, menyenangkan, lebih seru. Ditambah lagi para pengajar Bisa juga bahasa Arab seru gitu. profesional, sabar. Stigmanya bahasa Arab kayaknya kaku, Ustaz. Saya kaget loh penjelasan akhwat-akhwat ini nih. Masya Allah nih. Ini nggak dipaksa untuk ngomong begitu kan? Bahasa Arab itu bahasa yang paling kaya. Jadi bisa dipakai untuk banyak hal. Itu Ustadz, stigmanya kan kayak ngantuk, susah, atau serius, kaku. Iya, Ya kan bahasa iya. Inggris dong bos kan gitu Itu kan. dia, karena tidak tahu ilmu cara mempelajari bahasa Arab. Dibanding bahasa Inggris, Oh iyalah. Oh iya? Oh iyalah. bisa seseru itu. Saya dengar tadi kaget saya. Seru, interaktif. Gimana caranya interaktif bahasa Arab nih? Serius? Iyalah. Kan, Ada Ustadz Abdurrahman Al-Amiri nih. Beliau apa pengajar di sana tuh? Enggak di kutipan ini. Oh, kutipan. Oke. Jadi apa yang mengambil sisi serunya tuh bahasa Arab? Maksudnya kan kalau bahasa Arab yang dimaksud dengan amiyah, slang lah istilahnya. Iya, ya. slang. Ya kan, ya mungkin bisa
bisa bukan nyeleneh ya, tapi mungkin bisa bahasa nongkrong kayak saya kalau lagi umroh gitu kan. Ya kan ngobrolnya kan mungkin sama orang-orang sana kan. Maaf, salah aja itu. Apalagi mungkin bahasa Arab yang condet sama yang kerukut kan udah bilang udah regu terjal. Lu enggak Julu, kalau Ju kita cool deh gitu. Gitu kan kita jadi bisa asik di situ. Tapi kalau untuk usaha baku. Iya, yang baku kan begini, dengan mengerti fusha dan dia bisa belajar kan banyak, dia bisa belajar kitab-kitab, dia bisa banyak juga belajar tentang kisah-kisah yang ada di dalam Quran, yang ada dalam kitab-kitab ulama klasik, kitab ulama yang terkemudian, itu kan dia bisa banyak mendapatkan hal yang baru, dan itu bisa menjadi seru karena dia mendapatkan sesuatu yang sebelumnya dia tidak memahami itu. Itu keseruannya kira-kira. Keseruan di dalam, bukan dalam pengertian yang tadi buat nongkrong-nongkrong gitu juga, tidak, tapi dalam keilmuannya dia mendapatkan sesuatu yang banyak gitu. Tadi itu yang Madrasatul Ula tadi itu gitu. Karena kan seorang ibu dia harus tahu segala macam cerita. Dan dia harus bisa menyampaikan itu kepada anak-anaknya kan, bagaimana storytelling. Kan Al-Quran itu kan luar biasa kalau dipelajari kisah-kisah yang ada di dalamnya itu. Bisa dijelaskan dengan cara yang baik sebagai storytelling, memberikan satu pendidikan kepada anak-anaknya, itu kan luar biasa. Oke, iya sih ya. Kita mau memaknai satu hadis. Misalnya buat ya kan, buat akhwat-akhwat kita, mungkin istri, itu gimana caranya kalau kita nggak belajar bahasa Arab? Iya betul. Itu dia kunci masuknya. Makanya kan kita Jawdatul Lugo Miftahuddin. Saya sengaja biar dia yang ngomong. Itu tagline itu. Artinya. Berani dong. Artinya kunci agama, bahasa yang baik. Sebentar. Kunci apa namanya? Bahasa yang bagus. Bahasa yang bagus itu adalah kuncinya agama. Jadi kalau bahasanya mesti bagus dulu. Bahasa Arabnya mampu dulu gitu kira-kira. Setelah itu bisa memahami banyak persoalan turunannya gitu atau agama gitu. Rata-rata mereka itu di setelah jenjang berikutnya ini dipakai buat apa biasanya? Nah, apakah misalnya untuk kerja di Arab? Atau memang buat ngelanjutin pendidikan, atau buat ngajar, buat buka kelas, atau apa? Ya kita memang baru 2,5 tahun atau kurang lebih 3 tahun. Tapi di situ kita sampaikan bahwa setiap lulusan kita itu bisa melanjutkan studi berikutnya, karena kan kita 2 sampai 2,5 tahun. Atau kemudian mau dakwah ya Pak ya. Mau dakwah silahkan. Artinya kegunaan bahasa dia ini apakah untuk dirinya sebagai ibu rumah tangga mengajar tadi itu Madrasatul Ula tadi, atau kemudian dia melanjutkan studi juga bisa. Kita juga ada rencana meskipun memang belum kita lakukan. Boleh saya profiling nggak pengajarnya? Kan penting nih. Ya kan gurunya siapa yang diajarin oleh siapa. Itu jangan sampai akhirnya kita beli kucing dalam karung kan. Nah, itu guru-guru itu misalnya pengajar siapa, Pak? Ya, pengajarnya di biar profil kita ada nggak di web? Ada nggak? Coba di web ada nggak di web? Misal lulusan mana? Jadi lulusan Timur Tengah. Jadi kan kurikulum kita itu menggunakan Imam Muhammad Ibnu Su'ud Riyad. Terus kemudian lulusan pengajar kami itu adalah para lulusan Timur Tengah gitu. Dan sebagiannya pasca sarjana memang Institut Ilmu Quran gitu ya. Kurang lebih ada 11 orang. Karena ini ada online dan offline gitu. Gitu. 11 kurang lebih. Nah, satu lagi deh, nyambung nggak? Kira-kira begini. Ya, saya akui lah, mungkin istri saya pun juga ya belajar sedikit-sedikit, tapi masih jauh lah untuk ilmu bahasa Arabnya itu sendiri gitu ya. Tapi untuk delegasi, implementasi, nyuruh atau perintah ke anak-anak kita, kalau dengan bahasa Arab ada korelasinya nggak bahwa mungkin anak jadi lebih nurut atau segala macam ya? Mungkin dia ceritakan istri, terutama istri saya atau mungkin istri teman-teman lagi nonton, jadi paham mengenai cara masuknya karena mungkin lewat dalil ini, lewat dalil itu, nggak sekedar asal sekolah, anak kan kabur kalau begitu kan? Itu ngaruh nggak ke situ, Ustaz? Insya Allah iya, karena memang kan seperti saya terpaksa mengulang-ulang karena memang segala sesuatu kan tibyana likulli syai'in, kan itu surat 16 ayat 89 tuh. Surat An-Nahl, bahwa semuanya yang ada di dalam Al-Quran itu bisa menjawab segala permasalahan yang ada di dalam hidup dan kehidupan. Jadi termasuk bagaimana mengajari, termasuk ya akhlak dan sebagainya, itu kan berbicara soal seperti itu. Nah, jadi dengan bahasa Arab yang dia mengerti, dia bisa belajar, dia bisa gali itu lebih banyak ilmu yang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu, otomatis dia akan bisa melakukan yang terbaik untuk keluarganya, untuk anaknya. Bagaimana cara Nabi bergaul dengan anak kecil, bagaimana para sahabat itu mendidik anak-anaknya, kan dia bisa dapat
ilmu itu dengan cara dia mengerti bahasa Arab yang baik. Nah, dia tinggal copy paste saja kepada anak-anaknya dengan cara seperti itu kan bisa juga gitu. Wallahu alam. Masya Allah. Jadi buat teman-teman sekarang yang pengen misalnya rekomendasi dari suami ke istrinya, atau mungkin istri yang lagi nonton, atau mungkin akhwat-akhwat dan lain sebagainya, kita udah panjang lebar ngasih tahu bahwa ternyata banyak sekali manfaatnya. Alasan kenapa? Ya mulai sekarang udah harus melek dan belajar bahasa Arab. Iya. Ya kan, apalagi kan kita lagi para suami kan menyanjung-nyanjung nih, mengapresiasi para istri kita. Luar biasa. Iya dong, bahwa kan Iya. kamu ini bener ya ternyata ya. Kamu ini madrasah di rumah ya. Iya. Seluruh job description, seluruh profesi di muka bumi, ternyata ketumpuknya, mentoknya, ngumpulnya, ngetemnya di kamu loh. Itu bisa jadi hook itu. Bisa jadi hook kita nggak itu nanti? Buat apa? Buat beli mobil baru lagi ya? Puji-puji langsung. Aku mau beli motor gede lagi nih habis ini. Ya, kan? Oh iya bisa kayak begitu tuh. Jadi kan artinya kita udah ngapresiasi nih. Nah artinya justru kita fasilitasi. Nah jadi menurut saya sih belajar dari tempat yang benar. Insya Allah di Mahat Al-Azhar Az-Zahabi, infonya ada di bawah kali ya. Kita taruh di bawahnya deskripsi, atau mungkin chat ke adminnya atau segala macam, bisa ngecek dulu. Ya. Lokasinya, posisi di mana sih Pak? Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di mananya? Muhammad Kafi atau? Durian. Jalan Durian. Ada Google Map ya? Udah masuk belum? Nggak, saya kepo aja. Sudah. Saya pengen biar cuma ketik. Belungin langsung. Gas. Bentar. Jalan Raya Jagakarsa, Gandaria. Oke. Itu Gandaria mana nih? Boleh di zoom out nggak sih? Coba deh. Boleh di zoom out nggak? Map ya. Jagakarsa. Itu kok ada Gandaria sih? Jalan Durian itu. Enggak, ini nih. Gandaria Raya. Bukan ya? Zoom out lagi. Zoom out dong. Ini kita nggak tahu di mana posisinya. Dekat-dekat apa? Coba zoom Jakarta out. Montessori School itu. Dijauhin. Apa? Itu Jakarta Montessori School. Belakangnya. Jakarta Montessori School. Berapa sih memang untuk uang pendaftarannya? Di Cilko cuma uang pendaftarannya kalau nggak salah 300.000 ya. per? Uang pendaftaran ya. Sekali Kemudian per aja. bulannya 400.000. Oh, serius? Ya, bahkan kita kita masih berikan subsidi ya. Grup Iya. ini masih berikan subsidi kepada Mahat untuk terus dia berkembang lah. Itu terlalu murah ya, kok segitu? Ya? Murah. Harus bahasa Arab kayak begitu. Maksudnya bahasa Iya. asing lainnya aja. Iya, belum itu- lagi lulusan gurunya Timur Tengah, S2, pasca sarjana. Artinya kan ya, tapi kita masih coba untuk berikan yang terbaik lah buat Thalibah maupun Mahat kita lah gitu. Artinya saya cuma mau bilang kepada audiens bahwa Mahat ini pantas dan menjadi pilihan gitu Mas Der. Karena berbahasa Arab itu maksud saya bagaimana cara generasi umat muslimah, maksud saya Thalibah, bisa mampu hidup dengan bahasa Arab. Mampu hidup itu maksudnya dengan segala macam pengertian turunannya gitu. Jadi bukan hanya mampu berbahasa Arab, cuma dia bisa hidup dengan bahasa Arabnya. Artinya dia mempelajari agama dan seterusnya, menjadi madrasatul ula dan seterusnya. Sehingga menarik buat para audiens untuk bisa juga berpikir tentang kemungkinan belajar bahasa Arab dengan bagusnya bahasa adalah menjadi kunci agama, juga menjadi tagline kita, Mas Der. Ya proses belajar mengajarnya itu dibikinnya asik apa segala macamnya ya. Pokoknya semua kita buka gitu. Wah, Semua kita asik. buka. Ada yang mau tambahin Ustadz dalam hal ini? Maksudnya mungkin kita sudah banyak tahu bahwa ternyata memang dari segi fasilitas apa segala macamnya juga memadai, bahkan jauh dari itu gitu ya. Nah artinya sebenarnya mungkin nasihat buat kita semua yang masih mengesampingkan, terutama mungkin buat saya pribadi ya, yang hafal cuma kayak aina hammam gitu ya. Aina hammam. Ya alatul ya min yasar. Akhirnya nyasar. Karena jasar, karena nggak ngerti mau nanya siapa lagi ya. Ya, kayak gitu-gitu. Ya, seperti di awal saya katakan bahwa kita kan diciptakan Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan inti dari ibadah itu kan mengesahkan Allah, tauhid. Dan tauhid itu kan bisa kita pelajari dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan itu semua kalau kita tidak mengerti bahasa Arab, lalu mau dari mana kita? Kalau cuma sekedar terjemahan iya oke lah, fine gitu. Tapi kan kita tidak memahami secara menghayati, mentadaburi, lalu mengamalkan. Itu kan kurang sempurna ya. Dan sementara banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran dan Sunnah itu yang menjamin seseorang yang kalau memang dia mengerti, mengamalkan, insya Allah dia akan dapat keselamatan dunia dan akhirat. Mengapa tidak? Dan itu semua berpangkal kepada pemahaman bahasa Arab. Kalau kita nggak mengerti bahasa Arab, lalu mau ngapain kita? Seperti itu kira-kira. Masya Allah. Karena emang ujung-ujungnya juga di situ sih ya. Iya. Pada pikir-pikir ya. Iyalah.
ya memahami ya agama dan seterusnya. Bahkan pengusaha-pengusaha yang akhirnya banyak diudilan sama Timur Tengah, ya ujung-ujungnya yang dipakai juga bahasa Arab. Saya pernah lihat cuplikan, dapat cerita dan cuplikan. Ini di luar konteks tapi sebenarnya nanti bisa dipetik satu pelajaran yang luar biasa dalam hal ini. Ya, saya punya kawan lah lulusan Madinah gitu ya. Iya. Dia pernah cerita tentang kebanggaannya raja dan pangerannya mereka, terutama ya Syekh Muhammad bin Salman gitu ya. Dalam hal begitu ada pertemuan antar negara gitu kan, biasanya kan internasional gitu kan. Yang lainnya bahasa Inggris ya tanpa mengurangi rasa hormat, termasuk mungkin dari salah satu pemimpin kita gitu juga kan. Ya nggak ada masalah juga gitu bahasa Inggris. Tapi pas Syekh Muhammad bin Salman, memang iya beliau juga pasti di suatu momen juga menggunakan bahasa Inggris. Tapi waktu itu pernah pas pertemuan yang benar-benar yang justru lebih krusial, dia tetap bangga dengan bahasa Arabnya. Saya dengar, iya ya berarti ya kenapa harus saya ikutan bahasanya dia? Kurang lebih begitu kan. Saya pernah dengar narasi selanjutnya. Ya dia lah yang coba pelajari bahasa saya lah. Saya mulai yang ngalahkan ibaratnya gitu. Emang ternyata ujung-ujungnya begitu ya? Iya. Dan makanya diperebutkan kan Timur Tengah. Jadi bahas geopolitik nih abis ini deh. Aduh. Iya tapi begitu nyatanya ya. Betul. Oke. Jadi nggak ada stigma negatif, stigma memalukan ketika Arab mentoknya di mana, ujung-ujung obrolan pondok pesantren paling, obrolan marbot kali, nggak gitu ya stigmanya? Kan salah satu bahasa yang diakui di PBB internasional kan bahasa Arab salah satunya kan. Iya, selain Inggris, Prancis ya. Dan iya itu kan bahasa Arab sudah menjadi bahasa PBB yang diakui internasional. Dan memang itu bahasa Al-Quran dan bahasa nanti kita di akhirat bagaimana ceritanya kalau gitu. Oh iya, yang tanyanya manrobuka ya? Iya. Manrobuka ya. Iya kan? Iya, bukan betul, pakai bahasa Inggris ya? Iya. Oh, cara memahami itu pun juga secara akidah, secara usul dan lain sebagainya juga untuk pelajari bahasa Arab juga kan? Bahasa Arab tetap sebagai bahasa internasional, yes. Tadi seperti yang disebutkan gitu kan. Cuma bahwa bahasa Arab itu penting dipelajari oleh kita semua, khususnya akhwat ini adalah karena tadi Madrasatul Ula itu sih, Mas Der, sebagai ibu dari semua cerita inilah. Berarti nanti bukan nanti yang sedang ada di sini ya berarti andilnya istri Anda, Pak? Atau seperti apa? Yang ngejalanin? Ya kawan-kawan lah. Ya memang yang operasionalnya memang istri sama pengajar-pengajar senior lah. Makanya saya pengen tahu untuk memastikan bahwa kalau dipegang sentuhan juga sesama akhwat kan berarti kan emosionalnya kan value-nya kan benar-benar dijaga. Direktur PTSBN-nya Ibu Asriani, kemudian kami hanya sebenarnya dalam kerangka organisasi ada di pengawas sebenarnya sih. Tapi operasionalnya 100% akhwat, safe space-nya pokoknya 100% akhwat aja. Nggak ada bahkan sampai OB, office girl istilahnya. Itu juga akhwat. Maaf saya nanya begini kenapa? Ini agak sensitif. Kenapa? Karena di luar sana banyak yang stigmanya adalah kan ya saya ngomong apa adanya lah. Ini kan media anak muda ya, tapi izin Ustaz ya. Nggak maksud untuk akhirnya adab dan lain sebagainya gitu kita lewati. Kan malah jadi akhirnya maaf Ustadz ada yang pelecehan agama, akhirnya dia ngelihat bahwa ada peluang, ada kesempatan karena mungkin lawan jenis dan seterusnya gitu kan. Tapi materi saya coba cek untuk validan ke sana kan bahwa ya memang kontrol operasional ya sama akhwat juga gitu. Akhwat. Ya akhirnya menjadi fitnah kan. Bisa aja dia ngumpulin akhwat. Ya bukan kita banyak musuh-musuh Islam akhirnya menunggangi ini. Tuh lihat tuh akhwat doang tuh, tapi penjaganya Ustaz. Kegiatan operasional 100% akhwat. 100% akhwat, safe space dan memang 2 minggu sekali ya Ustaz ya, bahwa dia datang ke tempat kita, direkturnya saja gitu untuk kemudian berkonsultasi, kita memberikan arahan. Itu aja. Kita nggak pernah datang setiap hari ke sana. Hampir nggak pernah malah. Ya, Anda juga bisa dijabar istilahnya. Ada di situ. Memang di situ. Bisa aja. Tuh belakangan ini tiap hari kayaknya kesini kan buat kamu asik ngelesek gitu aja. Nggak punya ruangan juga di situ gitu. Iya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut ya Mahat Al-Azhar Az-Zahabi itu bisa ada di bawah, cek aja, klik aja link yang ada di deskripsi atau mungkin sosial medianya tinggal di follow aja. Mana tadi tuh Instagramnya di tab yang berbeda kayaknya. Itu ya. Mahat Al-Azhar Az-Zahabi, 11.000. Mantap juga nih program Idat Lugawi, semuanya tinggal baca aja keterangannya di sini, tinggal langsung daftar. Lagi dibuka mumpung di gelombang pertama teman-teman semua. Dan ini kuotanya terbatas, jadi jangan sampai ntar ujung-ujung gigit jari. Di ujung obrolan mungkin Ustadz ada yang mau ditambahkan sebagai penutup? Cukup lah. Cukup ya? Cukup lah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Allah yabarik fik hayakallah ya Ustadz. Ya mudah-mudahan nanti
Ustadz, Pak Aidil juga nanti bisa dimudahin segala Amin, urusannya, amin, apa amin. segala macamnya gitu kan. Banyak akhirnya mencetak generasi-generasi akhwat-akhwat Seperti kita itu yang diharapkan, iya dong. insyaallah. Ya Amin. mudah-mudahan dari sini kan akhirnya jadi diamalkan di rumahnya, Amin. bakti Ya, ke amin. suaminya, Amin. ya kan. Ya. Masya Allah di sini. Jadi lebih banyak dapat pahala dan lain sebagainya. Amin. Pokoknya Italia bisa tinggal buka aja di sini ya. Betul, Jadi betul. ada nih posternya nih. Ya, Poster kan 150.000 dan seterusnya gitu. Itu ada di sini semua nih. Oh, target semuanya. Ini yang online. Oh, ada online juga ya? Ada online dan offline ini. Oh, I Iya. see. Makanya saya sebut tadi 11. Kalau memang yang kemudian datang itu kurang lebih 6. Sisanya offline. Bisa online Online dan juga offline. ternyata lebih gampang. Iya. Tuh link pendaftarannya. Kita cantumin aja deh, link offline sama online sama nggak admin ya? Sama. Sama ya? Ah, Sama ya. Bener ya? Apa nggak apa-apa coba. Ini ada salah satu ustazah. Iya, Ustazah. Iya, gimana ustazah? Sama. Link offline sama online sama. Nanti dihubungin sama adminnya aja. Oh, berarti satu nomor aja nggak apa-apa kan? Apa kita Nggak mau apa-apa, pisah? nggak apa-apa. Satu nomor aja. Satu nomor nanti diarahin sama admin ya. Online ada Ikhwan juga. Oh, yang online bisa ikhwan juga. Yang online ada offline juga. Yang online. Yang online. Online ada Ikhwan juga. Tapi kalau offline Khusus semua. akhwat. Nah, ini untung kebahas nih. Berarti kan teman-teman yang tadi kan, waduh, emang yang mau belajar bahasa Arab emang Wanita aja. wanita doang. Akhwat Kan ya. kita juga pengen nih biar kita bakti gitu kan. Betul, kita kan bakti kan surga kita, bener nggak Ustaz? Surga kita kan ada di ibu kita kan? Bener nggak? Ya, kami sebagai laki-laki, saya sebagai laki-laki, surga saya berarti ada di ibu saya kan? Ya, Insya Allah di situ. Nah, kalau surganya istri ada di mana? suami. Tuh, dengerin. Saya mau dakwah lewat beliau. Buat istrinya Mas Der nih kelihatannya. Masuk. Masuk bala 6 tuh ya. Kalau saya ngomong kan subjektif banget ya. Gitu mulu ceramahnya gitu. Kalau mau Ustaz mau bantah mikir dia. Oh, berarti kalau ikhwan juga bisa. Ikhwan juga bisa tinggal langsung Online, daftar ya? aja. Tapi online. Online. Bukan offline, tapi online Kalau bisa. offline memang 100% wanita. Loh, kalau Pengajaran ngajarinnya 100%. gimana? Maksudnya prakteknya lewat online gimana tuh maksudnya? Tetap ada interaksi kan? Satu-satu dicoba, diuji gitu nggak sih? Apa gimana? Kalau iya kan pasti interaktif, kelasnya interaktif. tetap ada interaktifnya juga dong, meskipun Iya. online ya. Iya. Nah, nanti ada materi kayak presentasi apa segala macamnya. Latihan-latihan juga. Oh, ada PR juga. Iya. Mantap. Siap, detailnya ada di bawah, teman-teman tinggal klik aja, langsung nanti diarahkan ke admin. Admin nanti tinggal komunikasi maunya offline apa online. Ikhwan, ya udah berarti pilihannya online. Akhwat juga bisa online juga. Bisa. Kita buka nih seluruh Indonesia dan sekitarnya nih. Siap. Ya, insyaallah. Terima kasih. Nanti Baik, coba Mas update Der, terima lagi kasih banyak. sama-sama. Update lagi nanti seperti apa. Siapa tahu ada yang mau bertanya-tanya, silakan komen dan mention aja. Ya, di admin sama kalau mau nanya-nanya Iya, apa segala iya, macam ya. iya. Siap. Terima kasih, Pak. Baik, Nanti terima kasih Mas Der. Kita update lebih lanjut lagi, Ustadz. Alhamdulillah. Jazakallah. Wa iya. Barakallahu fiik. Wa fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih solusi.